Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nauzubillah min zalik. Sombong itu adalah ketika seseorang itu dia tidak mau menerima kebaikan, kebenaran, itu sombong. Waghamtun nas, melecehkan orang, itu juga sombong. Jadi sombong itu bukan ketika kita pakai pakaian bagus. Sombong itu bukan ketika kita menggunakan sesuatu yang baik dari dunia ini. Tapi sombong itu ketika kita itu ada kebenaran datang, lalu kita mencoba untuk berpaling dari kebenaran itu. Ah, ini siapa orangnya? Anak kecil ngomongin saya. Ah, orang lebih bawah derajatnya ngomongin saya. Padahal yang diomongin benar. Maka itulah dia yang disebut dengan sebuah kesombongan. Termasuk salah satunya ketika dia menghina, meremehkan. Ah, ini mah nggak ada apa-apanya nih. Ah, ini mah apa? Nah, itu juga yang dimaksud bahagian daripada kesombongan. Dan inilah poros surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, kesombongan atau tinggi hati begitu mudah terselip dalam hati setiap manusia. Kedudukan dan karir yang cemerlang, harta yang berlimpah, gelar dan ilmu yang tinggi, acap kali membuat manusia tergelincir, lupa dari mana semua itu berasal. Menepuk dada, merasa semua datang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Meski hanya sebesar biji sawi, sejatinya kesombongan menjauhkan diri kita dari surga dan mendekatkan pada panasnya api neraka. Nauzubillahi min zalik. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surah Al-Isra ayat 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nauzubillah min zalik. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah pagi hari ini jam 10 pagi. Dan kita sekarang kembali berada di depan Treasury, di depan bangunan harta karun ya. Saya ingin mengambil pelajaran bahwa kalau seandainya ada di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dunia, lalu dia sombong dengan apa yang dia miliki, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita bersama bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang di hatinya itu masih ada rasa sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Sahabat yang dicintai Allah, apa hubungannya dengan Petra? Petra ini hasil karya manusia yang begitu besar, hasil karya manusia yang begitu luar biasa. Tapi kalau hasil karya manusia yang begitu luar biasa ini membuat orang itu menjadi sombong, maka ketahuilah bahwa hasil karya itu akan menghantarkan dia kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga kita. Kalau seandainya kita saat ini sombong dengan apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, maka ketahuilah itu akan berubah dari nikmat menjadi azab yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Apapun bentuknya, baik harta, kedudukan, ilmu dan lain sebagainya, kalau itu membuat kita sombong, maka la yadkhulul jannah, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua, sahabat yang dicintai Allah, bukan berarti kita tidak boleh punya harta, bukan berarti kita tidak boleh punya sesuatu, entah ilmu, entah kedudukan, bukan, kita boleh, tetapi jangan sampai sombong. Karena yang sombong itu bukan berarti dia memiliki harta atau kedudukan, tidak. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Karena pernah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, bagaimana dengan orang yang punya pakaian bagus, ya, dunia bagus, apakah ketika dia mengenakan itu dia sombong? Nabi mengatakan bukan. Sombong itu adalah batarul haq, ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika seseorang itu dia tidak mau menerima kebaikan, kebenaran, itu sombong. Wa ghamtun nas, melecehkan orang, itu juga sombong. Jadi sombong itu bukan ketika kita pakai pakaian bagus, sombong itu bukan ketika kita menggunakan sesuatu yang baik dari dunia ini, tapi sombong itu ketika kita itu ada kebenaran datang, lalu kita mencoba untuk berpaling dari kebenaran itu. Ah, ini siapa orangnya? Anak kecil ngomongin saya. Ah, orang lebih bawah derajatnya ngomongin saya. Padahal yang diomongin benar. Maka itulah dia yang disebut dengan sebuah kesombongan. Termasuk salah satunya ketika dia menghina, meremehkan.
ini mah nggak ada apa-apanya nih. Ini mah apa? Nah, itu juga yang dimaksud bahagian daripada kesombongan. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, sombong ketika ada dalam hati seorang hamba, maka detik itu Allah tidak suka dengan dia, benci dengan dia. Dari itu sahabat yang dicintai Allah, kita harus sama-sama mengerti bahwa sombong itu bukan ketika kita punya rumah bagus, bukan. Tapi ketika kita punya rumah bagus, orang lain rumahnya lebih jelek dari kita, lalu kita hina rumah dia. Kamu rumahnya nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apanya dibanding dengan rumah saya. Itulah detik itu ada sombong dalam hati kita. Kita punya mobil nggak ada masalah, mobil sebagus apapun silakan. Tapi ketika melihat orang lain punya mobil yang mungkin lebih jelek dari kita, lalu kita tunjuk itu dengan kerendahan dan kehinaan, maka detik itu kita sedang ada sombong dalam hati kita. Maka untuk menjadi hina dan mulia ada pada kita saat ini. Kalau ingin menjadi mulia di mata Allah, jauhkan diri kita dari kesombongan. Tapi kalau kita ingin dihinakan oleh yang memiliki hidup, maka silahkan Anda sombong di hadapan makhluknya. Maka detik itu Allah akan hinakan dia. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, orang yang sombong terkadang tidak memperlihatkan secara langsung melalui perkataan atau tingkah laku. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dari segala isi hati manusia, karena kesombongan tempatnya ada di dalam hati. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, dan Allah telah memberikan peringatan kepada umat manusia yang sombong dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya atau angkuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita kembali ke Petra ya, untuk menikmati keindahan alam Petra yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia ya. Inilah dia Petra, dan alhamdulillah juga sudah beberapa kali datang ke sini, dan luar biasanya hikmah itu selalu ada. Nah, sekarang ada pertanyaan yang mungkin bisa sama-sama kita jawab bersama. Kalau kita melihat suasana yang seperti ini, kira-kira apa yang terbersit? Ya, kita coba tanya ke jamaah. Bapak Ibu, kalau kita melihat suasana seperti ini, kira-kira yang terbersit di dalam hati kita apa? Atau pikiran kita? Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah ya. Ini jamaah-jamaah yang punya kualitas iman yang tinggi ya. Jadi ketika melihat seperti ini, yang terbetik adalah Allah gitu ya, dengan kalimat Masya Allah, Subhanallah gitu. Nah, ini karena memang bahagian daripada ciptaan Allah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mampu untuk berkreasi dan membuat sesuatu hasil dari tangan kita? Nah ya, hasil dari tangan kita, kira-kira yang terbetik di dalam benak kita apa? Kalau yang terbetik di dalam benak kita seperti apa yang tadi disampaikan, Masya Allah, Subhanallah, maka insya Allah kita sudah sesuai dengan alur. Kalau yang terbetik di dalam hati kita adalah ini hasil karyaku, maka kita perlu tahu disitulah letak sebuah kesombongan. Maka sahabat yang dicintai Allah, satu poin juga yang harus kita sama-sama pahami, sombong adalah ketika seseorang itu lupa dengan Allah. Sombong adalah ketika seseorang mampu melaksanakan sesuatu tetapi dia lupa dengan zat yang memberikan ridho, sehingga dia mampu untuk bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kesuksesan kepada kita dengan bentuk kesuksesan apapun, maka alangkah baiknya kalau semua itu kita sematkan kepada Allah terlebih dahulu. Kita mampu punya kedudukan tinggi, Allah yang memberi. Kita mampu punya banyak harta, Allah yang memberi. Kita mampu untuk diberikan kenikmatan yang orang lain tidak diberikan, kita harus ingat Allah yang memberi. Kalau dasarnya adalah karena Allah yang memberi, maka insya Allah tidak ada tempat di hati untuk sombong. Tapi kalau segala sesuatu kita ingin ada kita di sana, lalu kita menyebut bahwa kita yang berkreasi, kita yang menghasilkan, itu adalah saya harus dipuji, maka secara tidak langsung kita buka dalam hati kita ruang untuk sombong. Mudah-mudahan ketika Allah selalu dan senantiasa ada di hati,
maka insya Allah yang pergi adalah bisikan syaitan untuk membuat manusia tersebut sombong. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, sombong atau al-batar dalam bahasa Arab adalah tidak menerima kebenaran dan menghina sesama manusia. Perbuatan sombong dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama adalah kesombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak tunduk terhadap perintahnya serta enggan menjalankan perintahnya. Kesombongan pada tingkatan yang kedua adalah sombong terhadap Rasul, yaitu perbuatan enggan mengikuti apa yang diajarkan dan menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya manusia biasa. Kesombongan yang ketiga adalah sombong terhadap sesama manusia dan ciptaan Allah yang lain, meremehkan dan menghina orang lain. Seperti kaum Sodom dan Gomorrah yang diazab Allah di Laut Mati ini. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di pinggir Laut Mati, ya. Laut Mati punya cerita di mana dulu ada kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirip-miriplah dengan kaum Samud yang juga diadab oleh Allah. Hanya memang bedanya adab di antara keduanya. Nah, Laut Mati, kaum apa yang diadab? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengadab kaum Sodom dan Gomorrah, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Lokasinya memang tidak di sini karena Laut Mati itu lumayan panjang, ya, kurang lebih sekitar 70 sampai 80 km panjangnya sampai ke selatan. Kita berada pada puncak ring utara. Di selatan ada sedikit tambahan, ya, dari Laut Mati yang itu dimungkinkan tempat di mana dulu Nabi Lut alaihi salam tinggal dan kaum Sodom dan Gomorrah tinggal, ya. Dan apa adab yang Allah berikan kepada kaum Sodom dan Gomorrah ini? Sebelum kita bicara adab, kelakuan apa, maksiat apa, dosa apa yang dilakukan oleh kaum Sodom dan Gomorrah? Sodom dan Gomorrah ini adalah kaum yang begitu keluar batas, ya, melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji, buruk, jelek, ya, merampok, menyembah berhala, dan yang paling ditekankan oleh Allah kalau kita ambil dari cerita ini di surah Al-A'raf, ya, menekankan bahwa mereka itu mendatangi sesama jenis syahwatan dengan syahwatnya, artinya dia menyukai sesama jenis. Bahasa kita sekarang LGBT lah, gitu, ya. Akhirnya Allah azab kaum ini dengan azab apa? Dihujani batu. Nggak cukup hanya itu saja, diangkat tanahnya lalu ditimpahkan kembali sehingga mereka semua terkubur di dalam, lalu air Laut Mati ini mengalir ke daerah tersebut. Sahabat yang dicintai Allah, saya ingin belajar dari sini dan kita semua harus belajar dari sini tentang bagaimana ketika orang itu sombong, ya. Ketika orang itu sombong, sombongnya apa? Karena dia melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat, ya, ketika Allah sampaikan tentang cerita Lut ini, akhrijuhum, orang-orang yang mungkin menjadi tokoh di masyarakat kaum Sodom dan Gomorrah itu mengatakan, keluarkan mereka, innahum unnasun yatatahharun, mereka itu orang-orang yang sok suci. Kita tidak perlu aturan agama di sini, semua harus sesuai dengan keinginan kita saja, kita bebas melakukan apa saja, tidak peduli dengan mereka, keluarkan mereka, mereka orang sok suci, pegang-pegang agama segala macam lah. Itu kalimatnya kurang lebih begitulah. Dengan itu maka mereka diazab. Mereka sombong, dan sombongnya bukan hanya kepada hamba, mereka sombongnya kepada Allah, Rabb pencipta alam, Rabb pencipta semesta jagat raya. Allah sudah katakan ini maksiat, sudah, jangan dilawan. Ini tidak, tidak bisa, kita punya hak. Itu yang disebut hak asasi manusia, kita boleh, yang penting kita sayang, kita suka, tidak ada yang terganggu, maka tidak ada masalah. Seolah-olah luar biasa, ya, mereka ingin mengganti posisi Tuhan yang sudah memberikan aturan bagi kehidupan manusia. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, hati-hati. Salah satu makna sombong adalah ketika dia mencoba untuk melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu sombong. Dan sombongnya bukan hanya kepada seorang hamba, bukan hanya kepada manusia, tapi sombongnya kepada Rabb yang menciptakannya. Ketika orang berani untuk sombong kepada seorang hamba saja, keburukan akan dia dapatkan. Lalu bagaimana kalau dia sombong kepada Rabb yang menciptakan alam jagat raya ini? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran dari sini, dan mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dibebaskan dari sifat sombong kepada Allah, dari sifat mencoba untuk mengkritik hukum Allah, melarang hukum Allah, sehingga dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan ikutnya kita terhadap aturan yang Allah berikan, itu yang mampu memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan inilah poros surga.
Sahabat dicintai Allah, kesombongan dapat membuat kita dijauhi oleh orang-orang yang terdekat. Tidak ada orang yang menyukai orang yang sombong. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita menghindari kesombongan. Yang dapat kita lakukan untuk menghindari dan mengobati rasa sombong diantaranya: pertama, mengingat kembali asal penciptaan manusia sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Tariq ayat 5 hingga 7. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kedua, mengingat kematian. Dengan mengingat kematian akan menyadarkan manusia bahwa kesombongan tidak ada gunanya. Ketiga, banyak bergaul dengan orang-orang yang di bawah. Dengan demikian akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan dan timbul rasa belas kasihan kepada orang lain. Keempat, berdoalah agar kita selalu dijauhkan dari kesombongan. Sahabat yang dicintai Allah, Nabi SAW adalah seorang yang berakhlak yang agung. Di antara kesempurnaan akhlak Rasulullah adalah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan Tirmizi pernah berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah dari aku akhlak yang mungkar, amal-amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit-penyakit yang mungkar." Sahabat yang dicintai Allah, oleh karenanya sudah sepantasnya kita membentuk pribadi yang berakhlak baik. Tidak ada kata terlambat, apalagi sudah ada niat dalam hati untuk menghilangkan sombongan. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Inilah kaum Samud yang dia itu membangun bangunan di gunung-gunung yang ada di dalam lembah. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr itu tempatnya ada di sini. Ini menjadi bahagian daripada pelajaran untuk kita bersama. Jangan terlalu sombong kalau kita menjadi orang yang pintar, karena ternyata sebelum-sebelum kita juga banyak orang yang jauh lebih pintar lagi. Buktinya bangunan ini. Sahabat yang dicintai Allah, Madain Saleh dulunya dikenal dengan nama Al-Hijr atau Bukit Berbatu. Jarak yang ditempuh dari kota Madinah ke tempat ini sekitar 440 km. Sahabat yang dicintai Allah, sambil kita menikmati minuman yang kita bawa dari Madinah tadi ya. Ini bagus juga kalau seandainya sahabat-sahabat ada yang ingin ke sini lalu melakukan perjalanan yang sekian lama, alangkah baiknya kalau dia berbekal gitu. Ini juga pelajaran juga buat kita. Ternyata perjalanan yang hanya 4 jam saja kita butuh bekal. Kalau tidak, haus melanda, lapar menghadang gitu. Teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala gitu, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Hendaknya kita diminta untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan gitu. Kita hidup butuh bekal seperti ini, apalagi kalau seandainya nanti kita melakukan perjalanan setelah kehidupan kita di dunia ini. Tentu kita butuh bekal. Maka saat ini, di saat kita mampu untuk mengumpulkan berbagai macam bekal kebaikan untuk alam kubur kita, alangkah baiknya kita juga termasuk bahagian orang-orang yang peduli dengan bekal kita untuk alam kubur kita. Termasuk salah satunya pelajaran nih. Coba sahabat lihat ya, bagaimana luar biasanya bangunan ini. Saya kalau melihat dari struktur bangunan ya mungkin tidak percaya kalau ini dibangun oleh suku Samud yang dia itu usianya mungkin sekitar 800 sampai 1000 sebelum Masehi, bayangkan sahabat. Dan bahkan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr itu. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Inilah kaum Samud yang dia itu membangun rumah bangunan di gunung-gunung yang ada di dalam lembah. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr itu tempatnya ada di sini. Ya. Ini menjadi bahagian daripada pelajaran untuk kita bersama. Satu, jangan terlalu sombong kalau kita menjadi orang yang pintar, karena ternyata sebelum-sebelum kita juga banyak orang yang jauh lebih pintar lagi. Buktinya bangunan ini. Waduh, luar biasa nih bangunan. Pelajaran yang kedua, ternyata kaum ini dapat adab loh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan nggak pintar loh ini. Ya, kaum yang pintar sekali. Kaumnya Nabi Saleh, pintar luar biasa.
Kala itu mungkin dia sudah menguasai teknologi juga yang luar biasa, tapi dia diazab oleh Allah. Dan kita semua tahu bahwa kaum Samud ini diazab oleh Allah dengan azab yang bukan satu model ya. Ada petir, ada suara menggelegar yang akhirnya mereka mati di dalam rumahnya. Semuanya ada berbagai macam azab setelahnya. Kita belajar juga ternyata salah satunya kita kepintaran itu bukan kunci segala-galanya. Karena kalau seandainya dia dengan kepintarannya dia sombong, nggak ada artinya. Ya sahabat yang dicintai Allah, Masya Allah, luar biasa banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan yang terakhir adalah bagaimana poin utamanya mereka itu mendapatkan azab Allah adalah ketika mereka tidak mampu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita menjadi manusia yang dimampukan oleh Allah untuk mengambil hikmah dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, tidak ada alasan apapun bagi kita seorang muslim untuk menyombongkan diri. Karena kesombongan akan menjerumuskan dan menghancurkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.